warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mu'allimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayyuhu ya rabbana dunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ila al-hisabi yaqum. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi qulubal arifin wa amata an bawadihim hujbal khafai li irsyadil ibadi ila ulumuddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi ashabihi wat tabi'in ajma'in. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ibu-ibu hajjah, para ustazah, jamaah sekalian, hadirat jamaah Masjid Taklim Masjid Al-Abrar yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita meskipun hujan tapi di dalam tidak hujan. Alhamdulillah. Ibu lihat cakep banget di masjid. Baru semuanya, ya, baru semuanya. Alhamdulillah. Jadi nggak hujan di dalam, walaupun hujan di luar hujannya kita semangat. Alhamdulillah. Kita melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang sholat sunnah. Sholat sunnah yang terakhir kita bahas kemarin adalah sholat tasbih. Ada doa sholat tasbih yang sudah saya fotokopikan, Bu. Kurang gede enggak? Kurang banyak. Kalau kurang gede ya diperbesar di fotokopi. Diperbesar lagi di fotokopi bisa. Soalnya itu dibacanya menjelang salam, dibaca sebelum salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Ibu baca tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar berapa kali, Bu? 10. Setelah itu baca doa ini. Nanti selesai baca doa ini baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru salam. Ini doa yang memang dianjurkan insyaallah dengan mengamalkan sholat tasbih. Kemudian ditutup dengan doa ini, insyaallah Allah berikan kita cahaya. Artinya kalau hati kita terang, hati kita penuh dengan cahaya, maka tidak akan ada kesulitan-kesulitan yang dalam di hidup kita tidak ada. Karena orang merasa sulit, orang merasa sumpek, itu kan karena hatinya gelap. Kalau hatinya terang, insya Allah jalan kemana aja itu pasti lancar urusannya. Amin. Nah, yang sudah di fotokopi itu sama-sama kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka taufiq ahlil huda wa a'mala ahlil yaqin wa munasahata ahli taubah wa azma ahli sabri wa jidda ahli khasyah wa talaba ahli raghbah wa ta'abbuda ahli wara
wa irfana ahli ilmi wa irfana ahli ilmi hatta akhafak. hatta akhafa. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka makhafatan makhafatan tahjizuni tahjizuni an ma'asik an ma'asi hatta a'mala hatta a'mala bi ta'atik amalan astahiqqu bihi tahiqu bihi ridhaka ridhoka wa hatta unasihaka wa hatta unasihaka fit taubah fit taubah khaufan minka khawfan minka hatta ukhlisa laka wa hatta ukhlisolaka hatta ukhlisa laka hatta ukhlisolaka an-nasiha an-nasiha hubban laka hubban laka wa hatta atawakkala alaika hatta tawakkala fil umuri kulliha fil umuri kulliha wa uhsina dhanna wa husnul dhanna bika bika subhana khaliqin nur subhanahu rabbana atmim lana rabbana atmim lana nurana nurana waghfir lana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, setelah itu baru ibu salam. Ini doa sholat tasbih yang dibaca di akhir menjelang salam. Yang melaksanakan sholat tasbih kemudian ditutup dengan doa ini. Kalau bisa ya seminggu sekali. Setiap hari gimana Ustaz? Boleh. Kayaknya kalau ibu-ibu mas seminggu sekali kurang ya? Kurang. Tiap hari boleh. Tiap hari boleh. Boleh siang, boleh malam. Asal jangan di waktu-waktu yang dimakruhkan sholat atau diharamkan sholat. Ada waktu-waktu yang haram atau makruh. Jadi makruhnya di sini makruh tahrim, makruh yang menjurus kepada haram. Waktu-waktu yang tidak boleh kita melaksanakan sholat tanpa sebab. Di antaranya habis subuh. Kalau nggak ada sebab apa-apa, nggak ada orang meninggal, kemudian nggak ada sebab yang lain, ibu nggak masuk masjid juga, bukan tahiyatul masjid, maka nggak boleh sholat habis subuh. Ba'diyah nggak ada ba'diyah, jangan bu ya, nggak ada. Habis asar, ini juga termasuk yang haram. Ibu udah sholat asar, udah istirahat dulu, jangan sholat apa-apa. Kecuali kalau ada sebab, ada orang meninggal, boleh ibu sholatnya yang namanya sholat jenazah atau sholat sunnah yang lain. Misalnya sholatnya ini yang memang ada sebabnya. Apa itu yang ada sebab? Ibu masuk masjid atau ibu baru sampai ke satu tempat, nah itu boleh. Ini waktu-waktu yang diharamkan sholat. Kemudian waktu yang diharamkan sholat itu saat matahari tepat berada di atas kepala. Jadi menjelang zuhur atau belum zuhur, belum masuk waktu zuhur, ini juga haram. Nah di luar waktu-waktu itu maka boleh kita melaksanakan sholat, termasuk juga sholat tasbih. Tidak harus malam, boleh juga siang, asal jangan di waktu-waktu yang diharapkan. Nah kita akan lanjutkan di halaman 209. Sekarang 208 ya, 208 bagian yang bawah. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Dawud an Zaid bin Khalid man tawadda'a thumma shalla rak'ataini la yashu fihima ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Imam Abu Dawud mengeluarkan satu hadis an Zaid bin Khalid, dari sahabat Zaid bin Khalid, bahwasannya Rasulullah bersabda, man tawaddo'a thumma shalla rak'ataini, barang siapa yang berwudu kemudian sholat 2 rakaat, la yashu fihima, di mana dia tidak lupa dalam rakaat tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosa yang telah lalu darinya akan dihapus oleh Allah. Pengarang mulai membahas sholat sunnah yang baru. Kemarin terakhir apa bu? Sholat sunnah terakhir kemarin apa? Sholat kemarin yang doanya baru kita baca, sholat tasbih, sholat sunnah terakhir. Nah sekarang pembahasan baru, ada sholat sunnah yang namanya sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah itu sangat banyak.
Ada sholat sunnah wudhu, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu namanya rawatib, duha, kemudian sholat fajar, banyak sekali macam-macam sholat sunnah. Nah, termasuk diantaranya ini ada namanya sholat sunnah wudhu. Kita sampai ke sebuah tempat, kita sampai ke satu wilayah, ini juga disunnahkan sholat sunnah. Kita mau pergi juga disunnahkan sholat sunnah, namanya sunnah safar. Bahkan kita mau suami istri mau ngapain biasanya? Itu juga ada sholatnya, semuanya ada. Jadi sholat ini menjadi pintu-pintu kebaikan. Kalau kita melakukan kebaikan maka disunnahkan melaksanakan sholat. Memang ada bedanya. Ada sholat sunnah yang terikat dengan waktu, seperti qobliyah, ba'diyah. Ini kan waktunya khusus. Duha waktunya khusus. Awwabin, sholat awwabin tahu? Khusus di antara maghrib dengan isya. Ada sholat sunnah yang waktunya khusus, tapi ada sholat sunnah yang waktunya tidak terikat dengan waktu khusus. Kapan saja boleh. Termasuk diantaranya sunnah wudhu, ini kapan aja boleh, nggak ada waktu-waktu khusus. Apakah itu habis sholat, apakah itu pokoknya habis wudhu, itu namanya sholat, langsung sholat. Nanti waktunya ada pembahasan di sini. Nah, sholat sunnah yang tidak punya waktu khusus namanya disebut dengan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah apa, Bu? Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini sebenarnya bisa kita laksanakan berbarengan dengan sholat sunnah yang punya waktu. Contoh begini, ibu habis wudhu, kemudian pengen sholat qobliyah zuhur, maka ibu niat qobliyah zuhur aja udah jadi dapat pahala 2. Dapat pahala zuhur dan dapat pahala sunnah wudhu. Karena sholat sunnah wudhu adalah sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang tidak punya waktu khusus. Kalau diikutkan dengan sholat lain maka dia dapat juga. Yang penting ibu masih ada wudhu atau masih basah. Dia mengatakan batasnya sholat sunnah wudhu itu adalah kalau masih basah. Kalau udah kering, apalagi udah jalan-jalan ke masjid, ya udah nggak bisa sholat sunnah wudhu, udah wudhu lagi. Kalau mau sholat sunnah wudhu lagi. Ini sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu ini sholat sunnah yang sifatnya mutlak, bisa kita ikutkan dengan yang lain. Ada banyak, termasuk juga sholat safar misalnya. Sholat mau pergi, ibu mau pergi, perginya habis zuhur. Kebetulan habis zuhur ibu ba'diyahnya belum, maka boleh ba'diyahnya ini dijadikan juga sekaligus sebagai sunnah safar. Jadi sholat zuhur 4 rakaat, kemudian ba'diyah ya bagusnya 4, kalau belum atau buru-buru misalnya 2, maka 2 ini dapat pahala. 2 rakaat ini pahala ba'diyah zuhur dan pahala sunnah pergi atau sunnah safar, sholat sunnah safar. Karena dia bisa dibarengi. Termasuk juga sholat yang seperti sholat mutlak, tidak punya waktu khusus dan juga bisa diikutkan dengan sholat sunnah yang lain, sholat hajat. Bu, sholat apa? Pernah punya sholat hajat, Bu? Pernah? Nah, sholat sunnah hajat boleh dibarengi. Ibu sholat ba'diyah isya misalnya, berapa rakaat biasanya ibu lakuin? 2. Misalnya ibu laksanakan usolli ba'diyatal isya'i sunnatan lillahi ta'ala. Itu kalau ibu habis sholat kemudian baca doa hajat dan memang ibu niatkan dalam hati itu juga berhajat, jadi sholat hajat juga. Karena itu adalah sholat yang tidak punya terikat waktu hajat, maka bisa diikat atau bisa dibarengkan dengan waktu-waktu yang lain. Ini pembahasan sholat sunnah, ada yang punya waktu khusus, ada yang mutlak. Yang mutlak bisa ngikut kepada yang punya waktu khusus. Jadi dengan demikian kita bisa punya 2 pahala. Boleh ibu niatkan 2, boleh tanpa niat. Artinya tanpa niat begini, yang sholat yang mutlak tidak diniatkan, niatnya niat sholat yang punya waktu aja, maka dapat 2-duanya. Seperti contoh tadi, ibu sholat ba'diyatal isya, nggak sebutin sunnatul hajat, maka tetap dapat 2-duanya. Karena memang ibu lagi punya hajat. Ibu
ba'diyata zuhur, niatnya nggak disebutkan sunnah safar, maka dapat dua-duanya. Kenapa? Karena ibu mau pergi. Boleh caranya seperti itu, atau boleh juga ibu sebutkan dua-duanya. Waktu takbiratul ihram, Allahu Akbar, hatinya aku sholat sunnah ba'diyah zuhur dan sunnah safar dalam hati. Boleh sebut dua-duanya. Bisa digabung. Enak gak Bu? Enak. Tapi jangan gabung sholat fardu dengan sholat yang punya waktu, nggak bisa. Allahu Akbar, saya sholat subuh dan qobliyah subuh, nggak bisa. Kalau sholat fardu nggak bisa digabung dengan sholat yang punya waktu. Tapi kalau sholat mutlak tadi, sunnah mutlak, bisa digabung. Niatnya satu atau niatnya dua boleh. Nah, dua-duanya dapat pahalanya. Bagaimana dengan sunnah wudhu yang akan kita bahas? Sholat sunnah wudhu ini termasuk sholat sunnah mutlak, termasuk sholat sunnah yang tidak punya waktu khusus. Ibu selesai wudhu, baca doa seperti biasa yang kita amalkan. Allahumma, doa yang kita amalkan, Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca inna anzalna berapa Bu? Udah kita bahas sama Bu ya. Inna anzalna 3, kalau nggak 3 ya 1 nggak apa-apa. Nah, langsung ambil mukena. Kalau saya emang nggak pernah ambil mukena, sholat. Ambil mukena, sholat. Sholatnya sholat qobliyah subuh, maka dapat dua-duanya. Tapi kalau bukan waktu sholat, bukan apa, ibu pengen wudhu aja, pengen wudhu, sholat duha udah, hajat juga semua udah, hajat udah kesampaian semua hajatnya. Amin ya Pak? Hajatnya udah semuanya sampean, sholat hajat udah, sholat duha udah misalnya. Tapi ibu batal wudhu lagi, maka disunnahkan sholat sunnah wudhu namanya. Jadi terpisah atau sendiri tidak boleh. Ini sholat sunnah wudhu bisa digabung karena dia adalah sholat sunnah yang memang tidak punya waktu khusus. Di sini Imam Abu Dawud mengeluarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, yaitu Zaid bin Khalid, bahwasannya Rasulullah bersabda, barang siapa yang berwudu kemudian sholat 2 rakaat dengan sempurna, maka dosa-dosanya akan diampuni. Ini salah satu keutamaan dari sholat sunnah wudu, bisa mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi kelihatan mukanya terang. Kenapa? Nggak ada dosanya. Ini kan semua muka terang semua ini, terang semua, orang lampunya cakep. Coba nikmatin gelap semua. Ini keutamaannya bisa menghapus dosa-dosa sebelum, dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa-masa silam. Ini bisa terhapus dengan sunnah wudu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Memang sebagian ulama berpendapat bahwa dosa yang dimaksud di sini dosa kecil, walaupun ada juga ulama yang mengatakan termasuk dosa besar. Ini bisa diampuni dengan sholat, termasuk dengan sholat sunnah wudu ini. Barang siapa yang berwudu kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, tentu yang dimaksud di sini adalah sholat yang sempurna, la yashu, gak lupa. Artinya benar-benar di khusyuk, benar-benar dihadirkan hatinya. Wudunya juga wudu yang sempurna. Orang yang wudu dengan sempurna, sholat dengan sempurna 2 rakaat selesai wudu, maka akan Allah ampuni dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Selain itu memang yang banyak dikenal, yang masyhur ini, yang dikenal oleh banyak ulama, dasar dari sholat sunnah wudu ini adalah hadis Buraidah al-Aslami, seorang sahabat namanya Buraidah al-Aslami. Nah, beliau pernah bertemu dengan Rasulullah. Nah, saat itu Rasulullah lagi bareng sama Sayyidina Umar, bareng sama Sayyidina Bilal dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian Rasulullah bercerita, wahai Bilal, aku masuk surga, kata Rasulullah.
dan tidak pernah sedikit pun telingaku ini luput dari suara rompahmu, suara kakimu. Wahai Bilal, selama aku di surga pasti engkau sudah ada duluan, dan suara sendalmu, suara rompahmu ini lebih dulu dibanding aku. Kata Rasulullah, emang apa yang kau lakukan wahai Bilal? Maka Bilal menjawab, ya Rasulullah, sungguh aku tidak pernah sekalipun meninggalkan selesai wudhu, pasti aku melaksanakan 2 rakaat sholat. Ini sholat sunnah yang dilaksanakan oleh Sayyidina Bilal. Tahu sahabat Bilal, Bu? Sahabat Bilal, muadzinnya Rasulullah yang azan untuk Rasulullah di Masjid Nabawi, ya Bilal. Ini sahabat Habasyi atau orang Nigeria. Beliau yang azan. Nah, sahabat Bilal ini melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Nggak pernah diajarin oleh Rasulullah, Bu. Nggak pernah diajarin. Jadi beliau begitu sholat, begitu wudhu selesai langsung sholat. Misalnya batal lagi, berhadas lagi, wudhu selesai langsung sholat. Dan Nabi Muhammad nggak pernah mengajarkan itu. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan bahwa habis wudhu itu ada sholat. Cuma Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah ini selalu melakukan ini. Sampai-sampai efeknya atau imbasnya ini benar-benar ada, dan Rasulullah mendengar terompahnya Bilal, mendengar sendalnya Bilal, itu sudah ada suara sendalnya di surga. Gara-gara apa? Gara-gara sholat sunnah selesai wudhu. Yang ingin kita pahami dari hadis ini, ada amalan-amalan yang memang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi dilakukan oleh para sahabat. Dan Rasulullah menganggap itu bagus. Artinya tidak semua amalan-amalan, tidak semua doa-doa diajarkan oleh Rasulullah. Kadangkala ada sahabat yang memang berijtihad, yang memang berusaha mengamalkannya sendiri. Lalu Rasulullah mengatakan, cakep ini namanya amalan seperti ini, bagus Bilal yang seperti ini, maka amalan seperti ini yang bisa membawa kamu ke surga. Jangan dikit-dikit bid'ah jadinya, nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Banyak sahabat banyak melakukan amalan-amalan yang nggak pernah dilakukan oleh Nabi, dan itu oleh Nabi, oleh Rasulullah diperbolehkan selama tidak melanggar, selama tidak menyalahi syariat, maka itu diperbolehkan. Contohnya sholat sunnah wudhu ini. Sholat sunnah wudhu nggak pernah diajarin oleh Rasulullah, nggak pernah. Yang pertama kali melakukan Bilal bin Rabah, sahabat Nabi. Kemudian Nabi mengatakan ini amalan bagus, ini yang membuat Bilal sendalnya, suara terompahnya ini selalu ada di surga, bahkan mendahului masuknya aku, kata Rasulullah. Tuh, keren ya Bu? Keren. Jadi jangan dikit-dikit nggak ada dalilnya dari Nabi, Nabi nggak pernah ngajarin. Jangan begitu, karena tidak semuanya diajarkan Nabi. Ada kalanya sahabat berijtihad mengamalkan sendiri, dan kemudian Nabi membolehkannya. Ada satu lagi contoh. Pernah seorang sahabat, ini juga hadis Buraidah al-Aslami juga, tapi yang bertemu Rasulullah ayahnya Buraidah datang ke masjid. Nah, kemudian Rasulullah datang ke masjid, kemudian ayahnya Buraidah ini sudah lebih dulu sampai di masjid, dipegang tangannya, ayo masuk, kata Rasulullah, ayo masuk masjid. Lagi di masjid ada yang baca doa, doanya Allahumma la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian Rasulullah mendengar ini dan bilang kepada ayahnya Buraidah, bilang, wahai ayahnya Buraidah, sungguh orang ini berdoa dengan nama-nama Allah, dengan Ismul A'zam yang kalau disebutkan pasti diijabah oleh Allah. Sekali lagi, ini orang sahabat yang doa ini nggak pernah diajarin oleh Rasulullah doanya. Bisa dikatakan doanya ijtihad sendiri atau ngarang sendiri. Tapi Rasulullah kemudian mengatakan cakep, bagus. Ini menunjukkan bahwa tidak semua amalan
amalan, tidak semua doa-doa itu diajarkan oleh Rasulullah. Ada yang memang ijtihadnya para sahabat. Saya sampaikan seperti ini karena kadang ada orang yang bilang, mana dalilnya? Nabi gak pernah ngajarin, katanya. Nabi gak pernah ngajarin, itu karangan sahabat. Itu orang yang begitu gak pernah ngaji. Makanya ngaji. Makanya dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit khurafat. Dia nggak tahu bahwa banyak sekali perkembangan pada masa Rasulullah. Bukan hanya Rasulullah, tetapi juga para sahabat melakukan ijtihad, melakukan satu upaya untuk menemukan, untuk mengamalkan sesuatu. Tarawih, Bu. Bulan apa tarawih, Bu? Bulan puasa. Berapa rakaat Ibu tarawih? Semua. Tarawih berapa, Bu? 20. 3-nya witir. Biasanya Ibu jamaah sendiri? Jamaah. Tarawih yang 20 ditambah 3 kemudian diramaikan di masjid-masjid, ini juga ijtihadnya sahabat. Nabi Muhammad hanya melaksanakan tarawih 8 rakaat, kemudian Rasulullah hanya beberapa hari, 2 atau 3 hari, selesai itu di malam-malam Ramadan berikutnya Rasulullah masuk ke rumah. Khawatir dikira wajib, takut menyulitkan umatnya, maka Rasulullah nggak lanjutin. Nah terus kenapa kita tarawih seperti ini? Ulama-ulama mengajarkan tarawih 20 tambah 3 witir karena itu ijtihad atau itu adalah upaya Sayyidina Umar untuk meramaikan Ramadan dan untuk berburu pahala di bulan Ramadan. Nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi itu juga termasuk pembaharuan, baru juga, baru. Yang baru itu ada yang baik, ada yang buruk. Bid'ah yang baik, bid'ah yang baik ini harus kita ikuti juga, seperti tarawih, kemudian doa-doa yang diajarkan para sahabat, seperti juga sholat sunnah wudhu ini bid'ah yang baik, maka boleh kita ikuti. Jadi tidak semuanya bid'ah, tidak semuanya bid'ah itu buruk, tidak semuanya bid'ah itu masuk neraka, tidak, ada bid'ah yang baik. Saya sering di awal pengajian saya sampaikan, fa inna ahsanal hadithi kitabullah, sesungguhnya cerita yang terbaik adalah Al-Quran. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pemberian terbaik adalah pemberian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruknya perkara adalah yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'ah dhalalah, setiap yang bid'ah adalah sesat. Nah, kata-kata setiap ini dalam bahasa Arab tidak berarti semuanya. Tidak berarti semuanya dalam bahasa Arab. Tapi pasti ada pengecualian. Di Al-Qur'an itu ada. Di Al-Qur'an di surat Al-Kahfi disebutkan Maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Surat Al-Kahfi kemarin ini. Maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kulla safinatin ghasba. Ada cerita dalam surat Al-Kahfi bahwa Nabi Khidir membolongi perahu cakep-cakep, baru dicat-catnya juga masih kinyis-kinyis, masih mengkilat, dibolongin sama Nabi Khidir. Kemudian protes Nabi Musa, wahai Khidir, ini perahu cakep-cakep begini kalau dibolongin bisa celaka semua, satu perahu ini tenggelam. Kemudian disampaikan rahasianya oleh Nabi Khidir, ketahuilah Musa bahwa sesungguhnya wa kana wara'ahu maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Nanti di sini di belakang perahu ini, nanti ketika kita sampai, itu ada seorang raja yang zalim yang mengambil semua perahu secara paksa. Kulla safinatin ghasba, semua perahu secara paksa. Kata-kata semua pasti ada pengecualian. Yang diambil oleh raja tentunya adalah perahu yang cakep-cakep, bukan perahu yang udah bolong. Oleh karena itu Nabi Khidir membolongi perahu itu, tidak jadi dirampas oleh raja. Jadi kata-kata kulla safinatin, kata-kata semua perahu bakal dirampas, ini pasti ada pengecualian.
Pasti ada pengecualian. Semua, kalau saya katakan semua atau segala sama aja, semua benda atau semua sesuatu, segala sesuatu itu pasti ada yang menciptakan. Segala sesuatu pasti ada yang menciptakan. Ada nggak sesuatu yang tidak diciptakan? Ada nggak? Tetap ada. Siapa itu? Sang Pencipta. Siapa Sang Pencipta? Allah. Pasti ada pengecualian. Jadi kata-kata semua atau kata-kata segala yang baru itu bid'ah, segala yang bid'ah itu di neraka, itu pasti ada pengecualian. Jadi perlu tahu, belajar ngaji, perlu tahu istilah-istilah dalam bahasa Arab, begitu juga perlu tahu belajar pemahaman tentang hadis. Maksud hadis ini, semua yang baru itu bid'ah, semua yang tidak di neraka ini adalah bid'ah yang buruk, bukan bid'ah yang baik. Kalau bid'ah yang baik seperti tarawih, bid'ah yang baik seperti sholat sunnah wudu, maka termasuk yang baik dan boleh diikuti dan bukan di neraka tempatnya. Boleh kita ikuti. Ibu tadi wirid Al-Quran, megang Quran nggak bu? Megang Quran nggak? Bid'ah itu. Bid'ah. Orang Nabi nggak pernah megang Quran. Apal bu Nabi. Apal. Para sahabat jarang yang megang Quran, rata-rata apal semuanya. Jadi ibu megang Quran bid'ah. Saya bilang itu bid'ah. Semuanya banyak semuanya bid'ah. Kalau ada orang dikit-dikit bid'ah, dibilang bid'ah itu neraka, itu orang terlambat lahir. Dia lahirnya harusnya dulu, zaman sebelum zaman Nabi Muhammad harusnya dilahirkan. Ya, ini bid'ah, ada bid'ah yang baik seperti pembukuan Al-Quran jadi dipegang, itu bid'ah, cuma bid'ah yang baik. Kalau bid'ah yang baik boleh kan ikutin bu? Boleh. Nabi nggak pernah mengajarkan baca Al-Quran pakai megang, nggak pernah, tapi hafal. Itu yang paling dasar. Paling dasar yaitu Al-Quran, itu pembukuannya itu adalah juga bid'ah. Nah, sholat sunnah ini, sholat sunnah wudu, ini termasuk sholat sunnah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, tapi sahabat Bilal yang melakukan pertama kali. Dan sahabat Bilal pada waktu itu menceritakan, pada waktu itu saat bertemu dengan Rasulullah dipuji oleh Rasulullah, bagus Bilal, ini barokah dari amalanmu sholat sunnah selesai wudu, ini suara sendal, suara terompahmu sudah ada di sorga, calon masuk sorga pasti. Wa muslimun an Aqbata bin Amir, ma min muslimin yatawaddu fa yusin wudu'ahu thumma yaqumu fa yusalli rak'ataini muqbilan 'alaihima biqalbihi wa wajhi illa wajabat lahul jannah. Tidak ada seorang muslim yang berwudu kemudian memperbagus wudunya, thumma yaqumu fa yusalli, kemudian bangun dan dia salat rak'ataini, 2 rakaat, muqbilan 'alaihima biqalbihi wa wajhi, dengan salat itu dia menghadapkan hatinya dan juga wajahnya, tidaklah seorang melakukan itu illa wajabat lahul jannah, kecuali dia berhak surga. Wudunya dibuat cakep dan sempurna semuanya, mulai sunnah-sunnahnya, basuh tangan, kumur-kumur, istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung, kemudian wajib-wajibnya mukanya semuanya terbasuh, mulai dari batas tumbuhnya rambut sampai di bawah dagu kena semuanya, kemudian mulai dari telinga ke telinga dan semua itu terbasuh. Yang kira-kira bedaknya masih tebal hilangin dulu, karena nggak bisa masuk air. Yang bedaknya 7 mili, gimana 7 mili itu? Jadi hilangin dulu. Ya, habis itu baru dibasuh pakai air wudu, dibagusin, dicakepin wudunya, kemudian sholat sunnah 2 rakaat dengan hati yang khusyuk menghadap kepada Allah, hati maupun badannya. Maka orang yang melakukan seperti ini selesai wudu, wajabat lahul jannah, wajib berhak surga. Ini keutamaan dari sholat sunnah wudu. Berapa rakaat sholat sunnah wudu? Rakaataini, 2 rakaat. Sama sebagaimana sholat lain, ya harus
nutup aurat, pokoknya sama lah seperti sholat lain. Bentuknya persis seperti sholat sunnah yang lain. Yang membedakan hanya niat. Innamal a'malu binniyat. Yang membedakan hanya niat. Sama sunnah wudu dengan qobliyah subuh bentuknya sama, tapi bedanya niatnya. Waktu kita Allahu Akbar, hati kita aku sholat sunnah wudu 2 rakaat, maka jadinya sholat apa tuh? Jadinya sholat apa bu? Sunnah wudu. Tapi kalau kita Allahu Akbar, hati kita aku qobliyah subuh sunnah 2 rakaat, jadi qobliyah subuh. Tergantung niatnya. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Yang membedakan hanya niat dari masing-masing sholat itu. Ini diantara keutamaan-keutamaan sholat sunnah wudu yang pertama kali dilakukan oleh sahabat Bilal dan dipuji oleh Rasulullah. Diantara keutamaannya tadi bisa menghapus dosa-dosa kita yang lalu. Amin. Dan juga bisa membuat kita berhak untuk mendapatkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Allah bimbing kita untuk istiqomah dalam kebaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.